Sobat SP, investasi itu harus menguntungkan, tetapi juga harus aman. Oleh karenanya, di dalam berinvestasi haruslah cermat. Jangan sampai pengalaman-pengalaman buruk di dalam berinvestasi ini menimpa pada Sobat SP. Yuk dengerin cerita saya dulu. Pada tahun 1998, di Indonesia terjadi krisis moneter yang ditandai dengan merosotnya nilai rupiah dari 2.000 menjadi 15.000 per dolar Amerika. Tentunya ini membawa hal yang sangat buruk, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku. Dan pada waktu itu terjadilah gelombang PHK besar-besaran. Banyak orang menerima pesangon dalam jumlah yang besar. Pada waktu itu suku bunga juga meningkat 50% per tahun. Tapi di sisi lain, pada waktu itu juga ada penawaran investasi yang sangat menguntungkan, khususnya di bidang agrobisnis di daerah Sukabumi. Saya diajak teman saya sebagai investor di sana ke Sukabumi, dan saya sempat melihat prospektusnya yang memang sangat menggiurkan. Pada waktu itu mendapatkan 100% untuk 3 bulan. Tentunya itu suatu jumlah yang sangat besar. Namun, saya sebagai orang yang paham accounting dan investasi, tentunya pada saat itu saya berpikir, ini sangat tidak mungkin. Kalau memang untungnya segitu, kenapa nggak pinjam dari bank saja? Dan ternyata benar investasi tersebut zonk. Setelah itu juga banyak sekali penawaran-penawaran investasi dengan return yang sangat besar. Misalnya, bisnis tanaman hias, anturium atau gelombang cinta, bisnis ternak lele, ikan lohan, jangkrik, cacing, atau batu ake. Pada awalnya, bisnis-bisnis ini cukup menjanjikan dan menguntungkan. Tetapi setelah orang berbondong-bondong untuk ikut di dalam bisnis ini, ternyata sudah tidak laku lagi, alias zonk. Pada episode ini, saya akan menjelaskan tentang investasi. Pertama, apa saja jenis investasi serta kelebihan dan kekurangannya. Kedua, apa yang dimaksud dengan investasi sehat dan aman? Tiga, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi? Keempat, apa tanda-tanda investasi itu bodong? Yuk ikuti pembahasan pada video ini sampai selesai. Halo Sobat SP, saya Haryo Tinmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SP untuk meraih sukses dan bahagia. Yang pertama, deposito. Kelebihan deposito itu aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan untuk deposito sampai dengan 2 miliar. Yang kedua, bunganya tetap dan pasti. Tiga, cocok untuk investasi jangka pendek. Deposito juga bisa dalam bentuk mata uang asing, misalnya deposito dalam dolar. Meskipun bunganya sangat kecil, namun kita berharap juga adanya fluktuasi nilai dolar terhadap rupiah. Biasanya nilai dolar itu selalu naik terhadap rupiah. Kekurangannya, returnnya kecil, hanya sekitar 3% untuk bank umum dan BPR sekitar 5%. Sehingga sering kalah dengan inflasinya sebesar 2,37. Tidak liquid, karena kalau dicairkan belum jatuh tempo itu kena penalti. Kemudian juga kena pajak hingga 20%. Jangka waktu deposito itu bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Tentunya ini akan disesuaikan dengan perencanaan untuk apa deposito tersebut. Jadi kalau misalnya 4 bulan yang akan datang itu uang diperlukan, maka kita bisa ambil yang 1 bulan atau yang 3 bulan. Yang kedua, saham. Saham adalah tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, Anda menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Apa keuntungannya? Yang pertama adalah capital gain, yaitu keuntungan dari kenaikan harga saham. Kemudian yang kedua, dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Apa risiko untuk memiliki saham? Harga saham itu bisa berfluktuasi, kemudian akan tergantung pada kinerja perusahaan dan ekonomi. Fluktuasi harga saham, yaitu kenaikan maupun penurunan harga saham, itu akan ditentukan oleh dua faktor yang kita sering sebut dengan faktor fundamental dan faktor teknikal.
Faktor fundamental itu apabila harga saham tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti laporan keuangan, kemudian juga tingkat kesehatan dari suatu perusahaan. Sementara faktor teknikal itu adalah faktor-faktor yang sifatnya di luar itu. Seperti misalnya perusahaan akan melakukan merger dengan perusahaan lainnya. Maka ketika itu akan membawa angin segar, akan membawa perbaikan dari perusahaan itu, otomatis harga saham akan tinggi. Tetapi misalnya perusahaan di sisi lain, misalnya melakukan pencemaran terhadap lingkungan, maka kemungkinan harga sahamnya juga bisa turun. Kapan saat kita membeli dan melepas suatu saham? Ini menurut teori, kalau saham itu turun dan rebound, pada saat itu kita membeli saham ini. Sebaliknya, kalau saham itu terus naik dan pada saat mulai menurun, maka saham itu kita lepas. Biasanya orang membeli saham itu bukan hanya satu jenis saham, tetapi juga beberapa jenis saham. Intinya adalah ketika kita bermain saham, kita benar-benar harus tahu seluk-beluk tentang emiten atau perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Apabila kita tidak memahami emiten atau perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, kita juga nggak tahu bagaimana cara membaca laporan keuangan, sehingga kita tidak tahu performance daripada emiten tersebut, maka kita bisa menginvestasikan itu ke dalam bentuk yang namanya reksadana, di mana kita menyerahkan sejumlah dana kita kepada manajer investasi, di mana manajer investasi tadi akan memilihkan saham-saham yang terbaik, yang diharapkan dapat memberikan capital gain yang besar. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Artinya, Anda meminjamkan uang kepada mereka dan akan dibayar kembali dengan bunga. Keuntungannya apa? Yaitu pendapatannya tetap yang merupakan kupon. Kupon itu biasanya 3 bulanan atau 6 bulanan. Obligasi ini relatif aman dibandingkan dengan saham, tapi juga tergantung pada penerbitnya. Kalau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pastinya akan lebih aman, tetapi biasanya suku bunganya rendah. Kemudian resikonya apa? Ada resiko gagal bayar apabila obligasi tersebut dikeluarkan oleh suatu perusahaan swasta. Juga yang kedua juga ada resiko pasar. Ya, harga obligasi juga bisa turun. Satu lagi kekurangan dari obligasi. Obligasi itu jangka panjang, jadi tidak liquid. Yang keempat, investasi kripto. Kripto adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Yang dimaksud dengan blockchain itu teknologi dasar yang menjadi fondasi dari Bitcoin dan Ethereum. Secara sederhana, blockchain adalah buku besar digital atau ledger yang terdistribusi dan tidak bisa diubah. Data dicatat dalam bentuk blok dan setiap blok terhubung satu dengan lain seperti rantai. Oleh karenanya disebut blockchain atau rantai blok. Bitcoin itu mata uang digital pertama yang dibangun menggunakan teknologi blockchain. Diciptakan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin bertujuan menjadi sistem pembayaran tanpa perantara atau peer-to-peer. Ciri dari Bitcoin itu jumlahnya terbatas, hanya ada 21 juta Bitcoin, kemudian juga tidak dikontrol oleh pemerintah ataupun oleh bank. Transaksi dicatat dalam blockchain Bitcoin dan divalidasi oleh para penambang atau miners. Bitcoin lebih banyak digunakan sebagai penyimpan nilai atau store of value, sering disebut dengan emas digital. Risiko investasi kripto ini yaitu fluktuasi harga sangat tinggi, kemudian rentan terhadap penipuan atau peretasan, dan belum diakui sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Yang kelima, emas. Emas adalah salah satu investasi real atau berbentuk fisik yang sangat digemari. Emas jadi salah satu pilihan menarik karena memiliki risiko yang cukup rendah. Emas memiliki nilai yang relatif stabil, bahkan setiap tahun selalu naik. Jika hendak berinvestasi emas, sebaiknya memilih emas batangan. Harga emas batangan berbeda dengan emas perhiasan. Nilai dan harga emas batangan ini adalah murni emas tanpa campuran apapun seperti emas perhiasan. Namun,
Jika berinvestasi pada emas, maka harus menyiapkan tempat khusus. Investasi emas adalah salah satu investasi fisik yang risiko hilangnya cukup besar. Namun untuk mengatasi ini, kita bisa menyimpan secara fisik emas tersebut di safety box yang ada di bank. Selain memegang emas secara fisik, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menabung emas di Indonesia. Beberapa pilihan populer tersebut termasuk Pegadaian Digital, Tabungan Emas Shopee, Tokopedia Emas, Indogold, Peluang, dan Bareksa Emas. Jika ingin berinvestasi di suatu lembaga, pastikan bahwa lembaga itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang keenam, investasi dalam properti. Properti di sini bisa berupa tanah, atau tanah yang sudah ada rumah atau sudah ada bangunan untuk kos-kosan. Keuntungan dari memegang properti ini yaitu diharapkan harga tanah itu naik atau harga rumah juga akan naik. Dan dengan investasi properti yang untuk rumah, maka rumahnya dapat disewakan. Begitu juga kalau bangunannya tadi untuk kos-kosan, maka kita tiap bulan juga bisa menerima uang dari hasil kos tadi. Namun hal yang harus diperhatikan, investasi untuk rumah maupun untuk kos-kosan, ini juga masalah biaya perawatan. Oleh karena itu, kalau investasi untuk kos-kosan, maka pastikan bahwa lokasinya itu dekat dengan suatu universitas ataupun perkantoran. Pastinya, investasi di bidang properti ini juga memerlukan dana yang besar. Yang perlu diperhatikan, harga properti dalam waktu 10 tahun terakhir ini tidak naik. Yang terakhir atau yang ketujuh, investasi di sektor real. Artinya, kita bisa melakukan usaha di bidang pertanian, peternakan, ataupun industri kecil. Ini terutama apabila modal kita di bawah 100 juta. Kalau modal kita hanya 100 juta, untuk investasi yang ke 1 sampai 6 tadi, mungkin tidak akan menghasilkan yang signifikan. Tetapi kalau kita dengan usaha real, seperti pertanian, peternakan, atau usaha kecil, hasilnya pasti lebih signifikan. Pada video mendatang, saya akan membahas mengenai usaha real ini baik di bidang pertanian, peternakan, ataupun industri kecil. Rumus pokok dalam investasi itu adalah yang pertama, high risk, high return. Jadi kalau investasi dengan return yang besar, pastinya risikonya juga besar. Semakin hasilnya besar, semakin risikonya besar. Yang kedua, don't put all eggs in a basket. Artinya, jangan semua taruh telurmu ke dalam suatu keranjang. Maksudnya adalah, jangan semua danamu kamu investasikan di satu jenis investasi. Dalam investasi, kita mengenal yang namanya portfolio. Artinya, kita mengatur atau membagi dana kita ke dalam berbagai macam investasi agar mengurangi risiko. Jadi, kalau investasi ini rugi, maka bisa dikompensasi oleh investasi yang lainnya. Di sini, kita mengenal 3 karakter investor. Ada yang konservatif, ada yang normal, dan ada yang progresif. Maksudnya konservatif itu adalah meletakkan dananya lebih banyak ke investasi-investasi yang aman. Sementara yang progresif itu adalah lebih banyak meletakkan dananya ke investasi-investasi yang mengandung risiko yang besar. Sementara yang normal ini kira-kira tengah-tengah. Nah, ini contoh dari salah satu portfolio investasi. Misalnya investasi tersebut untuk kripto dengan risiko tinggi dan hasil tinggi. Yang kedua, saham dengan risiko tinggi dan hasil tinggi. Yang ketiga, obligasi dengan risiko sedang dan hasil sedang. Deposito dengan risiko rendah dan hasil rendah. Emas juga rendah dengan hasil juga rendah. Properti risiko rendah dan hasilnya juga rendah. Kalau kita sikapnya konservatif, maka sebagian besar dari dana kita tempatkan ke investasi yang paling aman, yaitu deposito 20%, misalnya emas 20% dan properti 60%. Ini kalau kita konservatif. Bagaimana kalau progresif? Kalau progresif artinya prosentasenya yang lebih besar itu ditempatkan yang paling
tinggi risiko dan hasilnya tinggi. Seperti di sini kriptonya itu 60%, saham 20%, obligasi 20%. Yang ketiga juga andai kata normal, ini bisa kita split. Dalam misalnya kripto kita kasih 5%, saham 10%, obligasi 10%, deposito 15%, emas 10%, properti 50%. Nah, ini adalah investasi dalam kondisi yang normal. Persentase investasi ini hanya perkiraan saja. Pastinya akan ditentukan oleh dana yang tersedia. Dan yang paling penting bagi Sobat SP, harus cermat di dalam memilih saham, obligasi, bank untuk menaruh deposito itu, dan di mana kita akan beli properti. Sekali lagi, persentase tersebut tergantung dari preferensi masing-masing investor. Investasi yang paling aman ya pastinya deposito, apalagi deposito yang dijamin oleh LPS. Sementara yang paling risikonya tinggi ya tentunya pasti di kripto. Hal penting yang harus diperhatikan di dalam investasi yaitu dananya harus berasal dari dana yang memang benar-benar tidak dipergunakan. Artinya di sini adalah uang lebih. Jangan sampai melakukan investasi itu dananya dari berhutang. Pengalaman saya melihat ada teman-teman saya hanya mempunyai satu rumah, kemudian mengagunkan rumahnya tadi ke bank untuk usaha, dan ternyata usahanya gagal, yang pada akhirnya rumahnya disita oleh bank. Oleh karena itu, kalau hanya memiliki satu rumah, jangan pernah mengagunkan rumah tersebut ke bank untuk usaha. Lebih baik kita bekerja daripada hal seperti ini terjadi. Bagaimana dengan investasi bodong? Apa ciri daripada investasi bodong? Ciri khasnya pasti hasilnya besar. Dan di sini banyak masyarakat tergiur. Biasanya investasi bodong itu menggunakan skema MLM di dalam pemasarannya. Pada awalnya memang bisa terbayar, tetapi setelah investornya banyak, disinilah terjadi gagal bayar. Karena pada umumnya mereka hanya tutup lubang, gali lubang. Jadi, menentukan jenis investasi yang akan dipilih itu harus disesuaikan dengan yang pertama, apa tujuan investasinya? Apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang? Yang kedua, jumlah dananya. Yang ketiga, preferensi risiko yang diinginkan. Yang ketiga, preferensi hasil yang diinginkan berbanding dengan risikonya. Demikianlah tadi pendapat saya tentang berbagai macam investasi serta risikonya. Apabila Sobat SP mempunyai pendapat lain, silakan berkomentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sukses bahagia, berbagi cerita. Sukses bahagia, kupas fakta dan logika. Sukses bahagia, untuk kita semua. Sukses